أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh keberkahan ini. Meskipun pada Ramadan kali ini kita dihadapkan pada situasi yang kurang kondusif karena wabah penyakit COVID-19, tetapi hendaknya kita senantiasa meningkatkan ibadah tanpa menjadikan hal tersebut sebagai penghalang. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan tema yang berjudul Hidup adalah Ujian. Hidup ini merupakan suatu perjalanan yang cukup panjang, dan dalam perjalanannya kita pasti akan dipertemukan dengan berbagai macam rintangan dan tantangan yang ada berbentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang mukmin, kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah tidak lepas dari takdir Allah. Seperti yang terjadi sekarang ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wabah penyakit COVID-19. Namun, perlu diingat bahwa setiap ujian yang diberikan kepada umat manusia itu sesuai dengan batas kemampuannya, seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 62. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kemampuannya. Dan pada kami ada satu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak terzalimi atau dirugikan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 62. Dalam hal ini, kita terkadang salah ketika menghadapi ujian di hidup kita. Kebanyakan kita hanya bisa mengeluh dan mengeluh ketika sesuatu yang bertentangan dengan yang kita inginkan terjadi. Kita pasti menyalahkan keadaan dan mengeluhkan atas apa yang terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti apa prasangka hambanya. Ketika kita mengeluh, prasangka itu pasti akan mengarah kepada hal yang tidak baik, sehingga prasangka itulah yang Allah kabulkan. Maka kejadian buruklah yang akan kita terima. Nauzubillahi min dzalik. Lalu, apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan? Dan bagaimana cara kita untuk menghadapi ujian dalam kehidupan? Pertama-tama, ubahlah sikap kita yang selalu mengeluh terhadap suatu keadaan, terhadap suatu masalah dalam kehidupan kita. Anggaplah semua yang terjadi, semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk meningkatkan
meningkatkan keimanan kita. Agar kita dapat menghilangkan sikap itu, maka ubahlah pola pikir kita yang selalu berprasangka buruk, berprasangka kurang baik, menjadi prasangka yang lebih baik. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan yang terbaik untuk kita. Minimal ada 7 ujian hidup yang wajib kita ketahui dan kita pelajari. Yang pertama, ujian berupa perintah Allah. Nah, dalam hal ini, ujian itu diberikan dalam bentuk apakah kita dapat melaksanakan sholat dengan tepat waktu, apakah kita mampu melaksanakan sedekah yang Allah perintahkan, dan masih banyak lagi perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Yang kedua adalah ujian larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan beberapa larangan-larangan yang harus kita jauhi, seperti larangan berzina, korupsi, membunuh, merampok, mencuri, serta segala kemaksiatan dan kezaliman yang harus kita hindari dalam hidup kita. Yang ketiga adalah ujian berupa musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Hal inilah yang sedang kita hadapi saat ini. Bagaimana kita dihadapkan dengan rasa takut, banyak orang-orang yang kelaparan, kekurangan harta, bahkan ada beberapa orang yang bahkan menghalalkan segala cara untuk mengatasi semua ini. Namun, sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita selalu bersabar dan bertawakal. Selama kita bisa membantu saudara kita, kita harus membantu mereka. Yang keempat adalah ujian yang berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, kita akan diuji dengan beberapa kedudukan dan beberapa nikmat yang diberikan kepada kita. Seperti orang kaya yang diuji dengan kekayaannya, mampukah ia menunaikan zakat dan sedekah dengan hartanya itu? Orang yang memiliki jabatan, mampukah ia menjalankan amanatnya itu dengan baik dan penuh tanggung jawab? Dan orang yang berilmu, apakah ia menggunakan ilmunya untuk kemaslahatan umat dan tidak merugikan orang lain? Yang kelima, ujian dari orang yang berbuat zalim kepada kita, baik kafirun, orang yang tidak beragama Islam, musyrikun, menyekutukan Allah, munafikun, jahilun, fasikun, orang yang menentang syariat Allah, maupun hasidun, orang yang dengki dan iri hati. Ketika kita bertemu dengan orang yang zalim terhadap kita, hendaknya kita tidak membalas perbuatannya. Kita harus senantiasa mendoakannya agar ia dijauhkan dari perasaan dengki dan iri hati, sehingga dia tidak berbuat zalim kepada sesama. Yang keenam, ujian keluarga. Ujian ini bisa datang dari suami, istri, ataupun anak. Keluarga yang kita cintai bisa menjadi musuh kita karena kedurhakaannya kepada Allah. Orang tua akan diuji oleh anak-anaknya. Bisakah mereka menuntun anak-anaknya menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain? Yang ketujuh, ujian lingkungan, tetangga, pergaulan, tempat, dan suasana kerja termasuk sistem pemerintahan negara. Itulah ketujuh ujian hidup yang harus kita ketahui dan kita pahami agar kita mampu untuk mempersiapkan diri ketika kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan
Janganlah bersedih ketika ujian mendatangi kita, karena Allah tidak akan menurunkan sesuatu kepada hambanya tanpa ada kebaikan menyertainya. Mari kita renungkan, bagaimana mungkin kita tahu apa itu senang kalau kita tidak pernah merasakan sedih? Bagaimana mungkin kita mengerti apa itu terang kalau kita tidak pernah merasakan nikmatnya gelap? Bagaimana mungkin kita paham betapa berharganya kesehatan jika kita tidak pernah merasakan sakit? Dan bagaimana mungkin kita menghargai sebuah pertemuan jika kita tidak pernah mengalami perpisahan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang bersabar menghadapi ujian. Sebagai manusia, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, bila terjadi musibah, tidak saling menyalahkan siapapun, karena semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahannya, saya memohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassah fi